Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan membahagiakan untuk kita semua. Selamat datang di channel Gigi Misteri TV, channel yang membahas seputar belajar sejarah, misteri, dan mitos yang ada di sekitar. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini tim Gigi Misteri TV masih bersama Ki Husein Bawafi. Semoga Ki Husein Bawafi diberi kesehatan, panjang umur, dan semoga selalu dapat membimbing kita dalam hal sejarah dan ilmu. Pada kesempatan malam hari ini kita di luar teks untuk berkonten sejarah dan mitos serta misteri, tapi di sini kita ingin sedikit belajar agama terkait soal agama Islam. Di sini kita sudah memasuki bulan Rajab, pada tanggal 20 Rajab, yang nanti akan ada Islam kita juga yang ada tanggal Rajab. Nah itu kita sini sedikit agak tarik nih terkait peristiwa atau sejarah, mungkin sejarah lagi nih mas, sejarah dan tentang Isra wal Mi'raj kita Muhammad SAW, dan apa sih yang bakalan kita dapat pelajaran coba dari perjalanan Isra wal Mi'rajnya nanti. Mungkin Bapak bisa beritahu kita, bisa sahabat ini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa wala amma ba'd. Para sahabat Gigi Misteri TV yang insya Allah kita semua dirahmat. Pada kesempatan ini saya khususnya diminta oleh teman kita ini untuk membahas tentang peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW, berkenaan bahwa bulan ini adalah bulan Rajab, dan sesuai dengan kemampuan saya, kayak saya ini bukannya seorang kiai yang mumpuni, yang luas pengetahuannya, tapi saya hanya orang biasa saja. Namun dalam sahabat Gigi Misteri ini ingin saya sampaikan bahwa sejarah yang sangat luar biasa, sejarah yang sangat besar dan dicatat oleh dunia adalah peristiwa besar diisrokan dan dimi'rajkannya Nabi kita Muhammad SAW. Sebetulnya diisrokan dan dimi'rajkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa luar biasa, peristiwa lintas waktu, lintas ruang, dan lintas dimensi. Ini peristiwa yang luar biasa ini. Tapi karena memang semua fasilitas Allah dimanfaatkan oleh Yang Maha Allah tadi, maka semua disedot sehingga menjadi sebuah bukti nyata sejarah mencatat dengan keistimewaannya. Semua orang mengakui itu, mengakui. Jadi lintas waktu, bahwa sudah tidak lagi berbicara tentang masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Karena memang peristiwa itu adalah peristiwa yang hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bicara tentang diisrokan dengan waktu yang begitu singkat, perjalanan yang begitu jauh, kemudian juga mi'rajnya sampai langit satu, sampai kepada Sidratul Muntaha. Ini kan peristiwa yang di luar daripada logika manusia. Padahal pada waktu itu belum ada pesawat secepat kilat tadi. Belum ada. Satu contoh logika kita untuk membahas tentang
peristiwa Candi Borobudur saja, kalau kita lihat bangunannya yang begitu megah, batu yang begitu besar, bagaimana cara ngangkat batunya? Iya benar. Sedangkan saat itu belum ada keren, belum ada alat berat. Kalau sekarang mah tol dibangun dengan mudah karena alat berat gampang. Nah, pada waktu peristiwa tahun 725 itu kan Candi Borobudur dibuat, itu belum ada alat berat. Apalagi ini peristiwa luar biasa yang diperjalankan adalah makhluk yang luar biasa, yang memperjalankan juga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat-sangat luar biasa. Maka semua fasilitas Allah dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang mau ya Pak ya. Kemauan Allah. Sehingga dalam perjalanan Rasulullah tadi kan subhanalladzi asra abdihi minal masjidil haram ila masjidil aqsa, dengan kalimat tasbih subhana. Jadi sesuatu yang di luar nalar manusia itu mereka ucapkan dengan subhana, tasbih. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berjalan dengan buruk, naik buruk tadi, kawal oleh para malaikat. Kemudian Nabi disuruh sholat, berhenti sholat 2 rakaat. Ya Rasulullah, sholat 2 rakaat. Rasul sholat 2 rakaat. Setelah sholat bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, sholat apa aku tadi? Maksudnya aku sholat 2 rakaat ini apa? Jibril menjawab, sholaita bit-thayyibah wa ilaihil muhajarah. Kamu sholat di tempat yang sangat suci dan nanti kamu kesini akan hijrah. Tuh. Jadi peristiwanya masih hijrahnya lama, tapi sudah dikasih tahu oleh Allah. Nah, sholaita bit-thayyibah wa ilaihil muhajarah. Kamu sholat 2 rakaat di Thayyibah. Thayyibah itu adalah nanti kamu kesini hijrah itu ke Madinatul Rasul. Berangkat lagi Rasulullah, disuruh berhenti lagi oleh Jibril, disuruh sholat lagi 2 rakaat. Sholatlah Rasul. Kemudian setelah sholat bertanya lagi, wahai Jibril, sholat apa aku di sini? Jibril menjawab, sholaita bitursina haitsu kalamallahi Musa alaihi salam. Kamu sholat di bukit Tursina. Disinilah Allah bercakap dengan Nabi Musa alaihi. Masya Allah. Peristiwa lalu disampaikan lagi, masuk. Jadi lintas waktu itu maksudnya. Yang belum dikasih tahu, yang sudah lalu dikasih tahu lagi. Berangkat lagi Nabi dengan mengendarai buruk tadi. Kemudian suruh berhenti lagi, sholat lagi 2 rakaat. Nah, Nabi sholat, setelah sholat bertanya lagi kepada Jibril, wahai Jibril, sholat apa aku di sini? Jibril menjawab, sholaita di baiti lahab. Baiti lahab, bet lehem. Jadi sholaita bi baiti laham haitsu wulida Isa alaihi salam. Jadi kamu sholat tadi di Bethlehem. Di Bethlehem inilah dulu dilahirkannya Nabi Isa alaihi salam. Tuh. Masuk. Jadi waktu itu ditarik oleh Allah, masuk kepada sejarah pengalaman perjalanan Isra-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa dakhaltu Baitul Maqdis. Kemudian Rasul masuk ke dalam Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis tadi. Fajama'ali al-anbiya, maka semua para nabi berjamaah sholat. Yang menjadi imam adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat berapa jauh zaman Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi terus. Tapi di Bethlehem, di Baitul Muqaddas, Rasul menjadi imam.
Masjid Al-Aqsa. di Masjidil Aqsa sekarang. Astagfirullah itu. Karena tadi menunjukkan bahwasanya benar Nabi Adam adalah basyariahnya lebih tua karena memang dia Abul Bashar, tapi ruhnya lebih tua Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan hadis Nabi ya, Pak. Sesuai. Hadis Nabi, Nabi Adam alaihissalam suatu dekat mata dia melihat kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi itulah perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Jadi sangat menarik. Kemudian lagi peristiwa-peristiwa yang di luar batas, di luar lintas waktu, ketika Rasul melewati langit pertama, kedua dan seterusnya, sehingga Rasul melewati surga. Rasul mendengar suara bakyaknya Bilal bin Rabah kok. Masya Allah. Muadzin yang paling Ya, Pak. Padahal Bilalnya di mana? di rumah. Di Mekah kan? Rasul lewat di surga itu mendengar suara terompahnya Bilal bin Rabah. Nah, ini suara terompah Bilal bin Rabah. Ditarik lagi sejarah. Kenapa? Karena Bilal bin Rabah itu menjelang subuh selalu suara terompahnya itu kresek. Nabi tidur di atas pasir ya kan, karena memang belum ada spring bed gitu. Bantal ketikir. Kata Rasul, nah ini Bilal nih, dikit lagi wudhu dia nih. Nah ini suara sendalnya Bilal nih. Nah, ntar juga ajan. Jadi sampai seperti itu. Nah, itulah yang disebut daripada alam Jabarut, alam paralel. Kalau zaman sekarang udah gampang untuk membuktikan alam paralel tadi, udah ada HP, udah ada internet, udah ada YouTube, masuk. Artinya ketika perbuatan Bilal di bumi, di surga sudah dibangunkan itu gedung-gedung surga untuk Bilal disaksikan oleh Nabi kita Muhammad. Masya Allah. Itu sejarah yang sangat-sangat luar biasa, dan seterusnya. Sehingga Isra dan Mi'raj itu banyak orang yang mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj itu adalah hanya ruhnya saja. Ada juga yang mengatakan ruh dan jasadnya Rasulullah. Ada yang mengatakan juga memang perjalanan itu adalah bukti diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi kembali kepada fasilitas Allah yang pakai Allah, nggak ada masalah buat Allah kan gitu. Nah kalau kita tengah jalan pikiran kita, nggak mungkin Muhammad Rasul dengan waktu yang begitu singkat sampai ke Masjidil Aqsa, terus sampai ke langit 1, 2, sampai ke Rabbul Akhtar. Di situ Pak bisa tidak situ sahabat yang menemani Nabi saat Nabi datang yang tahu kalau Nabi itu atau enggak ada, atau sahabat yang pertama kali dibilangin itu siapa? Nah kalau sahabat yang dibilangin nggak ada, karena memang pada waktu itu kan zamannya Rasul itu dalam masa huzun itu masa duka cita. Karena Rasul ditinggal kaumnya, ditinggal mati terus. Katakanlah orang Nabi itu dihibur oleh Allah jalan-jalan dari masjid ke masjid sampai kepada langit. Tamasya itu, tamasya itu. Anehnya ketika turun dari selesai perjalanan Isra Mi'raj, singkatnya kayak Nabi berpikir, akan aku sampaikan, percaya enggak nanti orang dengan apa yang aku laksanakan dari perjalanan. Nah dia cerita kepada Abu Bakar. Nah Abu Bakar ini membenarkan semua cerita-cerita yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Padahal udah hakul yakin. Hakul yakin ya. Sayyidina Abu Bakar itu gelarnya As-Siddiq, yang sangat-sangat benar membenarkan. Ya, karena Abu Bakar Siddiq ini percaya, dikumpulkan semua masyarakat Mekah untuk mendengar cerita. Ya banyak yang percaya kok.
bahkan Nabi sampai mau dipermalukan. Nah, banyak ceritanya seperti itu. Jadi Isra dan Mi'raj itu adalah merupakan peristiwa besar, dan peristiwa itu sangat-sangat membekas dan harus kita sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW pun mengikuti perjalanan tadi. Wajib kita mengikuti. Kenapa? Emang kita nabi? Bukan begitu. Karena pada diri Rasulullah adalah ada suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Buat siapa? Liman kana yarjullah, buat orang-orang yang mau berjumpa dengan Allah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dan setelah berjumpa kepada Allah, hari-hari selanjutnya dia selalu mengingat Allah. Jadi uswah itu pun mesti kita tulan, mesti kita laksanakan uswahnya Rasul. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu ukurannya itu Wajib ya. Jadi kalau Nabi Isra kita Isra, kalau Nabi Mi'raj kita Mi'raj. Cuman beda Isra kita dengan Mi'raj, Isra dan Nabi beda. Mi'raj kita dengan Mi'raj dan Nabi, tapi pemahaman Mi'raj dan Isra itu harus masuk ke dalam dada kita sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW. Perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW kan dia berjumpa dengan Rasulullah. Iya. Dan dapat bekal, dapat hadiah dari hadis sholat ya, dan hadiah apa? Cara buat kita nih Bang, buat kita sebagai umat Rasulullah SAW, bagaimana kita berjumpa dengan Allah? Kita wajib mengikuti baginda Rasulullah SAW. Hadisnya, kalau ada di dalam Allah, semua kota kecuali yang tidak mengikuti apa gitu. Gimana caranya supaya kita berjumpa dengan dia mengadakan kita kepada Allah mengikuti baginda. Ya, karena memang yang berjumpa kepada Allah itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita sebelum ma'rifat kepada Allah harus ma'rifat kepada Nabi, ma'rifat kepada Rasul. Jadi tauhid kita adalah tauhid tentang ketuhanan, nah kemudian tauhid tentang kenabian. Jadi Rasul, Rasul dan ada Allah. Ada tauhid ilahiyah dan tauhid nabawiyah. Nah, ini caranya kita supaya ma'rifat kepada Allah, maka kita harus ma'rifat dulu kepada Rasulullah. Karena yang kenal Allah hanya Rasulullah. Gerbangnya untuk mengenal Allah, ya harus melalui Rasulullah. Kalau kita tidak mengenal Rasulullah, maka wallahu a'lam, sulit kita untuk dapat memahami ma'rifat kita kepada Allah SWT. Bagaimana caranya? Ya, mengenal daripada Nur Muhammad dari awal. Karena perjalanan zahirnya Nabi Muhammad itu adalah baru kemarin dari 143 tahun yang lalu gitu kan, 1443. Tapi awal ciptaan itu adalah Nur Muhammad. dengan hadis laulah kalau kayak Muhammad Makhlukul tidak aku ciptakan. Jadi kita ma'rifat kepada Nur Muhammad. Pelajari itu ma'rifat kepada Nur Muhammad. Seperti terus kan ada itu Pak, ada salah hadis dalam apa yang menghadapnya akan nah, apa yang menghadapnya itu bagaimana tuh Pak? Kira apa yang mengenal Allah itu tapi mental seperti itu gimana? Bisa atau tidak? ya memang itu ada yang mengatakan hadis qudsi, tapi ada juga itu adalah termasuk pepatah Yunani
Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tapi lihat, pemahaman itu bisa nggak kita ambil pelajaran, bisa nggak kita jadikan sebuah pelajaran sehingga kita bisa masuk kepada mengenal Tuhan. Artinya mengenal Allah itu jangan dicari, karena Allah sangat jelas, Allah sangat terang, terangnya Allah lebih terang daripada terangnya matahari, jelasnya Allah lebih jelas daripada yang namanya jelas, dekatnya Allah lebih dekat daripada mata hitam dengan mata putih. Kuncinya kenalin diri. Jadi otomatis jika kita mengenal diri, maka otomatis akan mengenal Allah. Itu. Nah, bagaimana kita caranya supaya mengenal diri dan itu? Nah, itu kan sering kita kaji tuh, cara mengenal diri. Mengenal diri. Oh, ternyata mengenal diri itu susah juga ya. Gitu. Kok saya nggak kenal ya diri saya? Gimana perbedaan sahabat Gigi Misteri TV ya bisa paham sedikit tentang cara kita mengenal supaya kita bisa mengenal. Ya, cara mengenal diri itu ada adanya. Kalau kita tidak bisa mengenal diri, maka kita harus mati sebelum mati kamu sebelum mati. Antal maut qabla maut, matilah kamu sebelum mati. Lah, bisa nggak kita ngaji mati? Buktinya saudara kita mati, orang tua kita mati, keluarga kita mati, kita hanya bertafakur ngaji mati. Kita tanya juga bilang mati itu seperti apa? Nah, oleh Rasulullah dijadikan lagi bahannya. Kalau kamu tidak bisa mengaji mati, maka ngajilah saudara kembarnya mati. Jadi mati itu punya saudara kembar, sama-sama binnya sama-sama agak ingat tapi beda namanya. Apa itu saudara kembarnya mati? Yaitu tidur. Nah, pernah tidur kok? Sering. Nah, ngaji tidur ya kok. Pernah tidur le? Sering. Pernah tidur? Setiap malam. Sering. Ya. Nah, itu kita aktif tidur kita. Kenapa mata yang begitu hebat, begitu ya lincah ketika tidur? Apa yang bisa kita lihat? Nah, cewek kita diparanin dibawa lari orang aja kita nggak tahu. Padahal mata kita ada, tapi kita tidur. Kuping kita yang begitu sensitif, begitu tidur, marah nggak kita dimaki-maki waktu kita tidur? Enggak. Padahal kuping kita Ada. Jadi ngaji tidur itu seperti itu. Ciuman kita, wah dicolekin angin, dia marah orang tidur. Baca-bacamongin. Mulut kita yang begitu pintar ngomong ketika tidur, mana dia ngomong mana? Buat mengigo. Nggak bisa ngomong. Tangan kita yang begitu hebat, begitu tidur, megang rokok aja terlepas nggak? Lepas. Mana? Tenaga. Itu ngaji tidur. Jadi karena kita pernah tidur selalu, maka kajilah tidur. Supaya apa? Ketika kita bisa mengkaji tidur, artinya nanti bisa menyimpulkan bahwa tidur bermakna mengajarkan kita berserah diri kepada Allah secara total. Gitu. Serah kepada Allah. Ya, orang tidur itu udah serah kepada Allah. Mau dipotong juga nggak tahu kita. Serah kepada Allah. Jadi tidur itu, ketika kita mengaji tidur itu, kita simpulkan bahwa tidur itu mengajarkan kita untuk berserah diri secara total kepada Allah. Nah, paham gak mati? Ya mati itu mengajarkan kita berserah diri secara mutlak kepada Allah. Wah, mati. Siapa gua lah? Gua nggak ada, gua udah mati.
Siapa yang melihat? Lah orang gua enggak mati. Itu udah. Terus. Dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah memahami makna tidur, memahami makna mati, maka nanti kita akan mengenal diri. Apa mengenal diri? Mengenal diri itu adalah orang yang sudah tidak mengenal dirinya lagi. Siapa gua? Gua tanah, gua Adam, gua Hadap Kudus. Padahal jasad. Kan gitu. Ada jasad, iya bener. Yang wajib wujudnya siapa? Allah. Lah kita wajib nggak wujudnya? Enggak lah, siapa? Nah, jadi mengenal diri itu bermakna orang yang sudah tidak mengenal dirinya lagi. Dan gila tuh. Hah? Gila. Enggak, artinya gini, ketika kita melihat, kita tidak mengakui ini penglihatanku. Maksudnya kita banyak dia yang ingatan bukan, ingatan kan gila loh gitu ya. Kita mendengar, tapi kita tidak mengakui ini pendengaranku. Nah, yang maha mendengar siapa? Oh. Yang maha melihat Oh. kita. Tidur aja udah kagak bisa dengar, nggak bisa melihat. Tadi tidak terlihat. Nah, itu caranya. Nah, baru kita akan menyadari bahwa bisanya kita melihat karena ada penglihatan Muhammad pada mata kita. Adanya penglihatan Muhammad pada mata kita dengan basornya Allah. Tuh, marifat kepada Muhammad, marifat kepada mendengarnya kita karena ada pendengaran Muhammad pada telinga kita. Adanya pendengaran Muhammad pada telinga kita dengan samanya Allah. Artinya ke sifat 40 juga. Jadi Muhammad gerbangnya. Karena laulaka kalau nggak ada Muhammad ada kita. Nah, karena kita jaizul wujud dan Muhammad sayyidul wujud, Allah wajibul. Bisanya kita berkata-kata karena ada perkataan Muhammad pada lidah kita. Adanya perkataan Muhammad pada lidah kita dengan kalamnya Allah. Siapa yang kalam? Ya, jadi setelah kita sudah mengenal diri kita mengenal Allah Ta'ala, mengenal Tuhan kita ya, jadi kita ikutin Muhammad terus, bisa berbicara terus. Nah, karena kita sudah mengenal diri, maka otomatis akan mengenal Allah. Karena gerbangnya sudah kita kenal. Siapa gerbangnya? Muhammad Rasulullah. Yang memiliki sifat siddiq, amanah, tabligh, atau sifat wajib bagi Rasul. Udah begitu belum? Nah itu Masa tangi, masa tangi. kita nggak bisa 100% siddiq kita, 10% aja udah cakep. Sidiknya 10%, benernya 10%. Bagus. Mengikuti Muhammad. Tablignya baru 1%, ya udah Pak. Tapi kita sudah pantas mengaku umatnya Nabi Muhammad. Ketika orang mengaku marifat tidak disaring dengan nur Muhammad yang sesungguhnya, maka marifatnya bisa sesat. Kenal Allahnya bisa sesat. Karena nggak bisa mengenal Allah tanpa gerbang Muhammad Rasulullah. Nggak bisa. Itu apa kita bisa? Apa kita melalui akal? Apa kita melalui perjalanan rohani? Kita bisa. Nah, kan dari hukumnya aja udah ketahuan, ada hukum akli, hukum syar'i, hukum adi. Ini dipakai semua. Hukum akli untuk apa? Hukum akli untuk mengenal wajib, mustahil, jaiz bagi Allah. Hukum syar'i untuk apa? Untuk mengetahui hukum-hukum kitabnya Allah yang diketahui oleh Rasulullah. Nah, hukum adi untuk mengetahui
asarnya, tafsirnya. Jadi pas semua dipakai. Kalau hanya hukum aklinya saja pincang, hukum syar'inya saja pincang, hukum adinya apa? Jadi tiga ini harus benar-benar. Makanya gambaran bahwa saya Nabi Muhammad Isra dengan berkendaraan buruk tadi, buruk kakinya 4, itu adalah hakikat rekod syariat Mungkin itu aja Mbak ya, sedikit. Alhamdulillah kita udah dikasih pemahaman agama bikin CTP sahabat bikin CTP. Kita alhamdulillah syukur pada malam hari ini kita banyak istilahnya ilmu atau pemahaman agama ya dari Bapak. Mungkin dapat bermanfaat bagi kita, bagi teman-teman semua. Mudah-mudahan yang mendengar pun istilahnya nggak melengsor tuh Mbak. Iya, soalnya udah alhamdulillah banget. dan bilangin ke teman-teman kita nanti kalau memang mau komen, bertanya lewat komen. Iya, langsung aja ke komen kalau kita apabila ada Bang, TV ini maksudnya apa sih ya, kenapa nggak apa, tinggal komen aja di channel gitu. Mungkin itu aja Mbak, cukup ya. Oke. Ya, sedikit sejarah peristiwa Isra Muhammad SAW dan sedikit membahas atau kita mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan metode kita mengenal. Ya jangan kemana-mana, pantengin terus channel Gigi Miskin TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Gigi Miskin TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.